Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan yang sore ini ya, puasa ya, insya Allah, tetapi kita tetap semangat gitu ya, karena insya Allah di bulan puasa ini Allah berikan keberkahan untuk kita. Tentunya karena ini bulan yang berkah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, jauh ya dari negeri tetangga kita undang ya, Masya Allah. Beliau adalah salah satu teman terdekat dari almarhum guru kita, Syekh Ali Jaber. Ya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Muhammad Juhaili dari Singapura. Masya Allah. Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ustadz? Indonesia, Melayu. Masya Allah Ustadz. Masya Allah, siap-siap. Ya. Ustadz, bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dapat berada di pusat mahir dengan Al-Quran, Masya Allah, untuk kali yang kedua. Alhamdulillah, kali kedua Ustaz, kali kedua ya? Rasanya macam pulang ke rumah gitu. Tapi ya, podcast ini pertama Ustaz. Ya, pertama. Dengan saya Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ini kalau di Singapura sekarang puasa yang keberapa Ustaz? Sama seperti di Indonesia. Ke-8? Ke-8 ya, Masya Allah. Mungkin Ustaz, sebelum kita mulai berdiskusi lebih dalam, berbicara lebih mendalam Ustaz, mungkin Ustaz boleh perkenalkan dulu Ustadz nih siapa gitu, siapa nih pakai bahasa Malaysia. Ustadz nih siapa dan dari mana, terus sudah kenal dengan Syekh Ali Jaber tuh sejak kapan Ustadz? Boleh dijelaskan Ustadz mungkin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya sebenarnya merupakan pengarah urusan untuk MZ Quran Center di Singapura dan juga MZ Academy. Kayaknya MZ Quran itu sama juga seperti mahir dengan Al-Quran. Cuma kita bukan pusat tahfiz dan kita lebih fokus kepada pendidikan Al-Quran dari segi bacaan, kuliah umum ya, kuliah hadis, kuliah tafsir yang diadakan saban hari lah, tak pernah tutup di MZ Quran itu. Dan kita enggak ada pondok sih. Di Singapura tu lepas kuliah langsung pulang saja. Jadi sebab seperti sekolah Ustaz. Seperti sekolah gitu ya. Alhamdulillah udah 12 tahun tahun ini. Jadi saya juga memegang jawatan selaku sebagai pengurusi ya untuk International Islamic Youth League Asia, yang ibu pejabatnya di London dan juga di Afrika. Jadi saya pengurusi untuk Asia Tenggara insya-Allah. Jadi pengenalan saya dengan almarhum Syekh Ali Jaber itu pada tahun 2015 itu, apabila sepupu saya dia memang kahwin dengan orang Indonesia. Jadi saya di Singapura tu sering menganjurkan majlis-majlis taklim, forum perdana, majlis maulid dan sebagainya. Jadi satu hari itu beliau hubungi saya, beliau kata, kenapa kamu enggak mau undang ini seorang dai daripada Saudi ya, tapi bisa ngomong bahasa Melayu dan bahasa Indonesia khususnya, dan beliau berada di Indonesia. Jadi nama beliau Syekh Ali Jaber. Ini saya pun lihat di Facebook, saya lihat di YouTube, saya pun agak waduh, luar biasa ini orang Arab ya berpakaian gitu tapi bisa lancar bahasa Indonesia. Jadi saya pun terpegun. Jadi saya cuba untuk menghubungi beliau dan Masya Allah menjawab email saya. Masya Allah. Facebook waktu tu. Dan kemudian saya bertemu beliau di Malaysia. Kali pertama saya bertentang mata dengan beliau di Malaysia. Lepas itu subhanallah, dengan izin Allah saya jadi pengurusi untuk Asia. Jadi beliau diundang Ustaz ke Malaysia atau bagaimana? Waktu tu beliau libur di Indonesia, di Malaysia. Jadi saya ketemu beliau tu untuk bincang sebab mau undang beliau ke Singapura. Dan sekarang ini saya jadi pengurusi untuk Asia. Jadi memang gabungan Malaysia, Singapura, Indonesia itu akrab sekali, subhanallah. Sekelas Asia ya Ustaz. Asia ya gitu ya. Itu kalau dihitung jamaah ada berapa Ustaz yang tergabung dalam tadi apa namanya MZ Quran Ustaz? Kalau di MZ itu hanya di Singapura fokusnya, tetapi di Asia ya di kita terbuka kepada umum. Masya Allah. Jadi itulah kali pertama saya ketemu beliau dan bincang mau undang beliau ke Singapura. Jadi dalam pertengahan 2015 itu alhamdulillah kali pertama almarhum jejak kaki ke Singapura, dan dari situ kita menjalinkan hubungan silaturahim sehingga
hari ini. Masya Allah, dari tahun 2005. 15. Dari tahun 2015. 2015, ya. Kalau menurut Ustadz nih, apa yang paling berkesan dari sosok almarhum Syekh Ali Jaber? Apa nih yang paling berkesan banget? Sampai beliau sudah almarhum pun, alhamdulillah Ustadz masih bisa silaturahim dengan pondok pesantrennya seperti itu. Apa sih yang membuat Ustadz tuh berkesan banget gitu? Kesannya adalah tidak lain tidak bukan Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Saya melihat pada awal waktu saya bincang bahawasanya hasrat beliau untuk melahirkan sejuta para hufaz ya di Indonesia itu lebih daripada bukan hanya dari segi hafazan, tetapi bagaimana membumikan Al-Quran itu diterjemahkan melalui kehidupan, amal, akhlak, kepribadian. Dan saya sangat terkesan dengan almarhum Syekh Ali Jabir itu disebabkan kepribadian beliau. Pernah 1 tahun ya, ini kongsi pengalaman pribadi dengan beliau adalah waktu beliau itu ketemu saya di Kuala Lumpur. Sebab saya di Kuala Lumpur, beliau pun ke Kuala Lumpur, dan sebenarnya rencana mau bersilaturahmi dengan Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Masya Allah. Sebab saya ada kawan di sana, jadi mau mengenalkan almarhum dengan yang dipertua sana, dengan dewan, dengan yayasan di sana. Jadi malam itu saya sudah berada di Kuala Lumpur lebih awal daripada almarhum. Jadi beliau saya dihubungi oleh pembantunya, kata, Ustaz bisa bantu enggak Syekh Ali Jabir itu bajunya, luggage-nya tertinggal dalam pesawat. Jadi enggak ada baju. Saya bilang, loh udah lewat malam sih, bagaimana saya mau bisa bantu? Jadi dia kata, Ustaz bantulah cari baju, cari jubah. Saya bilang di Kuala Lumpur ni kalau udah jam 10 malam tokonya banyak tutup. Oh gitu Ustaz. Jadi saya pun jadi bingung bagaimana mau bertolong beliau. Kemudian pembantunya kata, udah enggak apa-apa. Esoknya waktu saya ketemu beliau di hotel, beliau enggak repot, enggak, waduh baju saya tertinggal, enggak ada baju gantian, enggak bicara langsung. Jadi saya kata, loh subhanallah, kesederhanaan beliau. Kesederhanaan beliau, padahal beliau itu tokoh yang hebat di Indonesia. Betul. Tetapi itu yang antara perkara yang sangat mengesan jiwa saya. Masih teringat ya di benak Ustadz ya. Yes, pasti. Saya rasa macam baru semalam saya bertemu beliau. Ya, luar biasa. Terus apa nih ketika Ustadz dekat dengan Syekh Ali Jabir itu, apa nih hal yang paling menarik itu Ustadz dari beliau itu, apa yang paling hal menarik? Apakah dari karakter beliau, apakah dari tadi kesederhanaan beliau, apakah dari kedekatan beliau dengan orang-orang yang ada di Singapura seperti itu? Apa Ustaz? Saya ni orangnya kuat ngomongnya, tapi beliau itu kurang ngomongnya, ya, ahlul Quran kurang ngomongnya. Jadi banyak perkara-perkara yang saya utarakan tentang kebobrokan pemimpin-pemimpin Islam, kebobrokan dunia-dunia Islam seperti rasuah dan sebagainya. Saya lebih kepada dunia kepimpinan Islam. Jadi banyak perkara saya bincang dengan beliau, khususnya dalam perkara sedemikian. Tetapi yang mengesankan saya adalah kita tahu beliau ini adalah asalnya ahli Madinah. Dari Madinah. Guru-gurunya, syekh-syekhnya juga adalah mereka yang menjaga makam Rasulullah SAW. Jadi dari segi keilmuannya itu tidak boleh dipertikaikan. Tetapi dalam perbincangan saya dengan beliau itu tidak pernah beliau mengatakan kamu ni salah, pemikiran kamu cetek, ilmu kamu ini dangkal. Tidak pernah. Wasatiyah lah Ustaz ya. Ya, tetapi pengalaman saya di dunia luar itu pernah orang yang mempunyai lulusan ijazah daripada Azhar, ya pernah mengatakan saya, kamu ini ilmunya setengah masak. Saya pernah gitu. Tetapi tidak dengan Ali Jabir. Masya Allah. Jadi itu yang saya katakan beda orang yang berilmu, beriman dan beramal. Toleransinya tinggi, dan itulah Al-Quran. Itulah sunnah Rasulullah. Tetapi hari ini kita lihat dunia itu sangat kekurangan orang seperti Ali Jabir. Masya Allah. Baik itu pemikiran beliau itu sehingga hari ini memberikan kesan yang begitu mendalam dalam diri saya, dan malah kalau saya lihat balik persahabatan saya, melihat foto-foto bersama beliau, itu
Masih teringat ya, Ustaz, ya? Mencuit hati saya pasti. Walaupun sudah lama tidak pernah bertemu, tapi sosoknya masih ada di dalam hati, Ustaz. Iya. Seperti Ustaz ya. Dan setiap kali kalau beliau ke Singapura itu pasti mencari saya. Mau berkunjung ke Ustaz ya? Pasti. Sampai kan saya udah tidak simpan lagi nombor handphone-nya sebab ditukar-tukar ganti. Masya kan Allah, orang sibuk seperti beliau. Sehingga kan waktu hari yang beliau wafat itu sampai saya mengatakan, saya berdoa, saya bilang kalau beliau sering ke Singapura itu mencari saya. Masya Allah. Mudah-mudahan di akhirat beliau mencari saya di dalam surga, Amin. insya-Allah. Kita kan akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, Amin, Ustaz, ya. insya Betul, Allah. Ustaz ya? Bismillah, insya Allah. Terus Ustaz, ini yang saya heran nih dari Ustaz nih, dari Ustaz Muhammad Juhaili ini yang saya heran, Ustaz. Almarhum kan sudah tidak ada, Ustaz. Tapi kenapa Ustaz masih mau berkunjung ke pondok pesantren Mahir dengan Al-Quran ini, Ustaz? Padahal almarhum sudah tidak ada, Ustaz. Apa nih yang masih menjadikan daya tarik Ustaz untuk berkunjung ke sini, Ustaz? Beliau menumbuhkan Mahir dengan Quran ini sama seperti apa yang saya tubuhkan di MZ Quran Center. Masya Allah. Kita ini pengasas ya. Masya Allah. Dan hari ini beliau sudah meninggalkan Masya apa Allah. yang beliau asaskan, dan alhamdulillah Syekh Muhammad, Syekh Ahmad yang lain meneruskan legasi beliau. Jadi saya turut terkesan bahawasanya satu hari saya juga akan meninggalkan yayasan yang saya tubuhkan bernama MZ Quran Center. Betul, Ustaz. Jadi sudah pasti apa harapan. Saya mahu orang keliling saya, santri-santri yang dekat, yang memahami perjuangan, akan meneruskan legasi. Kepimpinannya sudah pasti akan silih berganti. Betul, Ustaz. Ya. Tetapi legasinya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dihapuskan dalam masa yang sekelip. Masya Allah. Sebab legasi almarhum Ali Jabir adalah legasi yang besar. Sebab itu bukan legasinya Ali Jabir sebenarnya. Masya Allah. Dia adalah legasi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah. kita kena lihat perkara yang besar itu. Kalau kita lihat dari segi mata kepala, ya kepimpinan Syekh Ali beda dengan kepimpinan Syekh Muhammad. Jadi pasti gampang kan? Betul. Tetapi kalau kita lihat, enggak. Mereka itu saudara dan kita juga saudara seagama. Allahu Akbar. Kita meneruskan sebuah legasi dan kita meneruskan legasi sang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang perlu dijadikan sebagai kayu ukur dan kekuatan untuk kita meneruskan. Perjuangan ini, Sebab itu ya. bagi saya, walaupun almarhum udah wafat, tapi almarhum masih hidup. Masya Allah. Rasulullah udah nggak ada tapi masih hidup. Masya Allah. Sebab legasinya itu. Masya Allah, betul, Ustaz. Jadi itu yang saya menyeru dalam podcast ini kepada semua anak santri, pada semua teman-teman seperjuangan yang mengenali almarhum secara dekat ataupun jauh, jangan meletakkan perbedaan itu. Masya Allah. Walaupun almarhum sudah tidak ada, perjuangan harus tetap lanjut. Yes. Rasulullah sudah wafat, perjuangan Islam Mesti tetap harus. diteruskan. Karena ini warisan, Ustaz. Ini ya? warisan. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Itu. Saya jadi terenyuh hati, Ustaz. Masya Allah. Jadi semangat lagi, Ustaz. Semangat ya, kena semangat. Semangat. Tadi sudah mulai agak turun nih kemarin-kemarin, tapi sudah dapat nasihat dari Ustaz. Jangan lagi semangat untuk Naik makan lagi. Luar biasa, Ustaz. Ustaz, ada lagi pertanyaan sangat menarik, Ustaz. Ustaz kan sudah kenal lama banget ya dengan almarhum dari tahun 2015 tadi, Ustaz ya. Terus Ustaz juga sebagai ketua dari MZ Quran tadi, Ustaz. Lalu Ustaz sudah belum, Ustaz nih terjalin kerjasama antara MZ Quran atau lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Ustaz itu sudah belum, Ustaz, bekerja sama dengan Syekh Ali Jabir gitu, bekerja sama dalam tadi mungkin sudah kita membuat kerjasama dalam kegiatan kurban atau kegiatan-kegiatan sosial, apakah sudah ada atau belum, Ustaz? Alhamdulillah sudah ada. Antaranya jadi yang hampir setiap tahun digerakkan itu ibadah korban, termasuk membantu membangunkan dana ya untuk membangunkan pusat Mahir dengan Quran. Itu sudah ada. Tetapi pada ketika itu saya belum memegang jawatan selaku pengurusi untuk International Islamic Youth League untuk peringkat Asia. Itu lebih kepada saya yang dan lebih luas lagi, MZ Quran Center. Jadi sekarang ini lebih luas lagi. Masya Allah. Jadi setiap jawatan itu kan amanah. Betul, Ustaz. Jadi saya melihat bagaimana hari ini dengan jawatan yang saya miliki di Asia ini bisa terus mengembangkan lagi Mahir dengan Quran, perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir khususnya dalam Al-Quran itu. Malah saya sendiri di International Islamic Youth League Asia, saya menamakan program itu dinamakan Quranisasi.
Quranisasi. Quranisasi. Bukan organisasi. Bukan organisasi, tapi Quranisasi ataupun dinamakan Quranization. Bagaimana kita mau membumikan Al-Quran. Bukan hanya melalui melahirkan para hufaz, tapi melahirkan para cendekiawan Islam yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, bimbingan dalam kehidupan. Harapan besar adalah kita mau melahirkan para lulusan seperti engineer, pilot, ya, tetapi mereka bukan hanya engineer, tapi mereka juga seorang engineer yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Mereka juga seorang pemimpin yang hebat, tetapi pemimpin yang hafal Quran. Masya Allah. Jadi sudah pasti dia akan membawa kembali ke era kegemilangan Islam, seperti zaman Khulafaur Rasyidin, para salafus saleh, yang mereka itu bukan hanya pemimpin-pemimpin hebat, tokoh-tokoh hebat, tetapi Quran itu masih menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Jadi itu yang saya lihat, bagaimana hubungan kerjasama ini akan diteruskan lagi. Amin. Sampai akhir hayat, Ustaz. Sampai akhir hayat, insya-Allah. Jangan pernah putus, Ustaz. Jangan pernah putus, insya-Allah. Terus Ustaz, tadi kan saya lihat Ustaz kan sudah melihat-lihat, Ustaz, ya. Alhamdulillah dengan qadarullahnya Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ali Jabir ini sedang mengembangkan saya, Ustaz. Masya Allah. Sedang apa namanya? Karena mungkin kan tempat ini cukup terbatas, sedangkan yang ingin masuk ke pesantren ini banyak. Luar biasa. Tadi saya lihat Ustadz sudah lihat-lihat ya, bakal calon untuk tempat yang akan insya Allah dibangun lagi pesantren yang lebih besar. Ini pertanyaan dari saya, Ustadz. Apakah Ustadz sudah ada kerjasama gitu, Ustadz, untuk pembangunan pesantren tersebut? Sehingga kenapa tadi Ustadz mungkin lihat-lihat di sana, apakah sudah ada gambaran atau bayangan untuk sama-sama kita bangun pesantren tersebut? Karena kan melihat ini pun adalah perjuangan kita bersama, Ustadz. Kalau di Singapura tu, tak tahu di Indonesia ya, kita bisa berpantun ya. Bila mata bertentang mata, lidah kelu tidak terkata. Aduh, Masya Allah. Hanya senyuman yang menggoda, itulah cinta pandang pertama. Masya Allah. Jadi bila saya lihat tadi, saya sudah ada idea lah ya, bahawasanya ini bisa dibuat kolaborasi, dikerjasama. Masya Allah. Banyak yang boleh dilakukan. Jadi saya lihat selama ini mungkin banyak warga negara Singapura itu yang turut memberikan sumbangan ya. Jadi saya lihat bagaimana kita boleh tarik juga di platform di Malaysia, di Indonesia, di Asia ini. Sebab selagi mana Allah memberikan saya peluang dan amanah dengan jawatan, itu yang perlu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk membawa kebaikan dan islah, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi amal jariah, kebaikan. Amin, insya-Allah. Dan dengan jabatan Ustadz yang sekarang bisa mengajak orang-orang untuk sama-sama kita bangun lembaga Al-Quran lebih besar, dan ini adalah amanah dari almarhum Syekh Ali Jabir. Masya Allah, Ustadz. Terakhir, Ustadz. Jadi saya udah melaksanakan amanah beliau, insya-Allah. Amin, amin, Ustadz. Amin, amin. Dan kalau bisa Ustadz tetap jadi bagian daripada Syekh Ali Jabir dan juga mahir dengan Al-Quran, Ustaz. Insyaallah. Jangan pernah dilupakan. Insyaallah. Terakhir, Ustaz, ini terakhir sekali. Sesuatu yang sangat penting juga, Ustaz. Mungkin Ustaz beri nasihat untuk wali santri ataupun orang-orang yang ingin menjadi penghafal Al-Quran agar bisa bergabung di barisan mahir dengan Al-Quran. Mahir dengan Al-Quran. Boleh Ustaz mungkin berikan nasihatnya langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran, apatah lagi ia adalah kalamullah, selagi itu pasti akan ada jalan keluarnya ya. Masya Allah. Perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir itu telah terbukti, dan alhamdulillah perjuangan yang saya perjuangkan 12 tahun ya, membangunkan MZ Quran Center juga, itu terbukti. Allahu Akbar. Kita menubuhkan sesuatu di saat kita tidak membutuh apa-apa, tetapi kita memiliki satu keyakinan untuk membumikan Al-Quran, untuk menyebarkan kalamullah, untuk menyebarkan syiar Islam. Jadi pasti pertolongan Allah itu akan datang. Masya Allah. Ya. Amin, amin. Kapannya itu urusan Allah. Yang penting adalah usaha sedaya upaya. Ikhlaskan niat, al-amalillah kerana Allah, dan insya-Allah segala usaha kita mudah-mudahan mendapat redha Allah SWT dunia hingga di akhirat. Amin, ya Allah. Jangan pernah kerana erti putus asa, apatah lagi dalam kita mahu melahirkan para cendekiawan Islam, melahirkan para hufaz. Jadi sudah pasti pertolongannya itu pasti ada. Ya. Bismillah, insya-Allah.
Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ini terima kasih Ustadz atas waktunya, nasihatnya, ilmunya. Kami insya Allah keluarga Syekh Ali Jaber dan Mahir dengan Al-Quran akan senantiasa mendoakan Ustadz. Amin, dan selalu berharap agar Ustadz selalu menjadi bagian kita, memberikan terus nasihat dan bimbingan, terutama Ustadz, bimbingan. Karena kami berharap Ustadz ini bukan siapa-siapa tapi bagian daripada Masya Allah. MDQ Ustadz. MDQ, kita tidak mau lepas dari Ustadz karena Ustadz sudah kenal dengan almarhum, maka kami pun akan menganggap Ustadz sebagai guru kita. Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa Ustadz, sekali lagi jazakumullah, mudah-mudahan puasanya kita selesai sampai 30 hari Ustadz. Amin biiznillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, bincang-bincang pada sore kali ini menghasilkan diskusi yang sangat luar biasa, sangat menarik, sangat berfaedah. Dan alhamdulillah ya, ini adalah guru kita, ya, saudara dari almarhum Syekh Ali Jaber. Dan kita doakan mudah-mudahan dakwah beliau di Singapura sana bisa meluas dan bisa berkembang. Dan mudah-mudahan kelak kerjasama ini juga mungkin kedepannya bisa jadi anak-anak dari Singapura yang ingin menghafal Al-Quran bisa didatangkan ke Indonesia Ustaz, bisa direkomendasikan seperti itu. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan manfaat sebagaimana tadi yang beliau katakan, intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah akan teguhkan, Allah akan tolong kita dan Allah akan teguhkan kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.